Pernahkah kalian melihat kereta api yang panjangnya seolah tak berujung, membelah daratan Sumatera dengan puluhan rangkaian gerbong? Ya, itulah Babaranjang, kereta api batubara rangkaian panjang. Menjadi salah satu urat nadi energi nasional, kereta raksasa ini punya sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jejaknya sudah tertanam di tanah Sumatera. Bagaimana awal mula kereta raksasa ini tercipta? Dan bagaimana transformasinya dari zaman Belanda hingga menjadi seseram dan sepanjang sekarang? Mari kita bahas. Saat itu, para geolog Belanda menjelajahi pekatnya hutan tropis Sumatera Selatan. Di tengah liarnya alam Muara Enim, tepatnya di wilayah Tanjung Enim, mereka terkejut menemukan sebuah harta karun yang tak ternilai. Bukan emas atau perak, melainkan hamparan, emas hitam, alias batubara berkualitas sangat tinggi yang tertimbun di dalam perut bumi. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, penemuan ini adalah anugerah besar. Batubara adalah bahan bakar utama untuk menggerakkan revolusi industri, memutar mesin-mesin pabrik, dan menghidupkan kapal-kapal uap yang menjelajahi samudera. Namun, ada satu masalah besar yang membuat pemerintah Belanda stres. Batubara itu berada jauh di pedalaman Sumatera. Bagaimana cara mengangkut ribuan ton batu hitam ini menembus hutan lebat, rawa-rawa yang angker, dan perbukitan terjal hingga sampai ke pelabuhan? Mengandalkan jalur darat biasa dengan pedati jelas mustahil. Menggunakan jalur sungai pun taruhannya terlalu besar karena debit air yang tidak menentu. Satu-satunya jawaban adalah jalur kereta api. Maka, pada tahun 1914, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, Staatspoorwegen atau SS, mulai mengerahkan cetak biru proyek ambisius mereka. Ribuan pekerja, termasuk para pekerja paksa atau kuli kontrak yang kerap disebut orang rantai, dikerahkan untuk membabat hutan dan membelah bukit. Dengan peluh dan darah, rel-rel besi mulai ditanam. Mereka membangun jalur dari Muara Enim merayap perlahan sejauh puluhan kilometer menuju utara, hingga berakhir di Pelabuhan Kertapati, Palembang. Tepat pada tahun 1919. Untuk pertama kalinya, lokomotif uap Belanda mendero keras di tanah Sumatera Selatan. Cerobong asapnya mengepulkan asap hitam pekat, menarik gerbong-gerbong kayu berisi batubara hasil bumi pertiwi. Setiap harinya, kereta-kereta uap kuno ini mengular, membelah keheningan hutan Sumatera, membawa batubara dari Tanjung Enim untuk langsung dimuat ke kapal-kapal besar di Pelabuhan Kertapati. Dari sana, batubara tersebut berlayar menuju Batavia. Bahkan langsung diekspor ke Eropa demi kemakmuran dan kejayaan kerajaan Belanda di seberang samudera. Tanpa disadari, jalur maut yang dibangun dengan air mata di zaman kolonial inilah yang menjadi fondasi awal lahirnya sang monster jalur besi yang kita kenal hari ini. Memasuki era 1950-an hingga 1960-an, mengelola kereta api batubara di Sumatera bukanlah perkara mudah. Indonesia yang masih seumur jagung harus menghadapi keterbatasan ekonomi yang luar biasa. Lokomotif-lokomotif uap peninggalan Belanda, seperti seri C30 atau D52, sudah mulai menua dan ringkih. Suku cadang sangat sulit didapat. Di sisi lain, tambang batubara Bukit Asam di Tanjung Enim terancam lumpuh karena konflik manajemen dan minimnya perawatan mesin penambangan. Kereta batubara saat itu belum ada apa-apa jika dibandingkan dengan Babaranjang hari ini. Rangkaiannya pendek, jalannya lambat, dan seringkali terhambat oleh masalah teknis. Kereta-kereta ini merayap membelah jalur Sumatera Selatan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, berjuang keras demi menyuplai bahan bakar bagi industri dalam negeri yang baru merangkak bangun. Titik terang mulai terlihat pada akhir dekade 70-an, ketika pemerintah mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran. Jawatan Kereta Api berubah nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJK. Dunia mulai berubah, dan era uap perlahan menemui ajalnya. Di jalur Sumatera Selatan, modernisasi dimulai secara bertahap. Lokomotif-lokomotif diesel elektrik buatan Amerika, seperti seri BB202 dan BB203 mulai didatangkan untuk menggantikan peran lokomotif uap yang sudah pensiun. Meski kapasitas angkutnya masih terbatas dan belum secanggih sekarang, modifikasi rute dan perbaikan rel terus dicoba. Kereta api batubara di era 70-an inilah yang menjadi jembatan transisi penting yang menjaga api industri Indonesia tetap menyala, sebelum akhirnya sebuah mega proyek raksasa di tahun 1980-an mengubah nasib jalur ini selamanya. Memasuki dekade 1980-an, wajah perkeretaapian Sumatera Selatan berubah total.
Indonesia sedang gencar membangun, dan kebutuhan listrik di Pulau Jawa melonjak drastis. Raksasa baru bernama PLTU Suralaya di Banten didirikan, dan satu-satunya bahan bakar yang bisa menghidupkannya adalah batubara berkualitas tinggi dari Bukit Asam, Tanjung Enim. Namun, ada masalah besar. Jalur lama menuju Pelabuhan Kertapati di Palembang sudah kewalahan. Sungai Musi terlalu dangkal untuk kapal-kapal tangker raksasa pembawa batu bara. Pemerintah tidak punya pilihan lain, mereka harus membuat keputusan berani. Sebuah mega proyek bernilai triliunan rupiah digulirkan, membangun jalur kereta api raksasa baru, menembus wilayah selatan, langsung menuju Pelabuhan Tarahan di Bandar Lampung. Jalur besi sepanjang ratusan kilometer diperkuat. Rel-rel kecil diganti dengan rel tipe paling kuat yang tebal dan kokoh agar mampu menahan beban monster. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1986, sejarah baru tercipta. Kereta api Babaranjang resmi menggilas rel Sumatera untuk pertama kalinya. Namun, ada satu masalah teknis saat itu. Lokomotif diesel buatan Amerika milik PJKA tidak akan kuat menarik beban batu bara yang sedemikian masif. Indonesia butuh armada baru yang berspesifikasi militer dan tahan banting. Pilihan akhirnya jatuh pada benua Amerika. Pada tahun 1986, raksasa manufaktur General Motors Diesel Division dari Kanada mengirimkan armada tempur barunya ke Lampung, lokomotif CC202, atau seri EMD G26 MC2. Lokomotif CC202 ini langsung menjadi legenda. Bobotnya mencapai 108 ton. Ini adalah lokomotif terberat di Indonesia pada akhir abad ke-20. Di akhir era 80-an hingga sepanjang tahun 1990-an, formasi Babaranjang belum sepanjang sekarang. Kala itu, formasinya menggunakan sistem double header, artinya, dua lokomotif CC202 digandeng di depan untuk menarik sekitar 30-40 gerbong terbuka tipe KKBW buatan Kanada. Satu rangkaian kereta ini mampu membawa sekitar 1.500 hingga 2.000 ton batu bara murni sekali jalan. Meskipun belum menyentuh angka 60 gerbong seperti sekarang, bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Lampung di tahun 1990-an, melihat kereta api dengan 40 gerbong melintas tanpa putus adalah sebuah pemandangan yang sangat luar biasa dan mencengangkan. Hingga menutup tirai tahun 1990-an, rombongan lokomotif CC202 dan gerbong KKBW-nya ini menjadi penguasa tunggal jalur selatan demi memastikan pasokan energi untuk PLTU Suralaya tidak pernah berkurang 1 gram pun sebelum badai modernisasi abad ke-21 akhirnya datang. Memasuki abad ke-21. Tuntutan energi nasional meledak di luar kendali. Di awal tahun 2000-an, armada legendaris CC202 sudah mencapai titik maksimalnya. Maka, pada tahun 2011, dimulailah era modernisasi. KAI mendatangkan lokomotif baru dari Progress Rail, Amerika Serikat, lokomotif CC205. Ini adalah lompatan teknologi terbesar dalam sejarah kereta api Indonesia. Kehadiran CC205 mengubah segalanya. Formasi Babaranjang dirombak total. Jika dulu di abad ke-20 mereka hanya kuat menarik 30 hingga 40 gerbong, kini, dua lokomotif CC205 yang digandeng mampu menarik 60 gerbong terbuka sekaligus. Satu rangkaian raksasa ini sekarang membentang sepanjang hampir 1 km, membawa muatan murni 3.000 ton batu bara dalam sekali jalan. Melihat posisinya sekarang, Babaranjang bukan lagi sekadar angkutan barang, melainkan tulang punggung utama logistik nasional. Setiap harinya, puluhan perjalanan Babaranjang hilir mudik tiada henti, 24 jam sehari, membelah wilayah Sumatera Selatan dan Lampung tanpa putus. Jutaan ton batu bara dialirkan setiap tahunnya demi menjaga stabilitas pasokan listrik interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali. Ketika lampu di rumah kita menyala, ada keringat para kru Babaranjang yang berjuang di atas rel Sumatera. Dari deru klakson lokomotif uap Belanda di tahun 1919. Perjuangan DKA pasca kemerdekaan, lolongan mesin CC202 di era 80-an, hingga keperkasaan CC205 di era modern sekarang. Babaranjang bukan sekadar kereta api. Ia adalah monumen hidup dari sejarah, teknologi, dan bukti nyata keperkasaan jalur besi Indonesia yang terus menerus membelah waktu yang akan selalu mengukir sejarah perkereta apian di Nusantara.